Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini, sujud kami menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru ini, dan kami bersyukur diberi kesempatan untuk kembali mendapatkan curahan firman kebenaran-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang membuka pikiran kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sering melakukan tindakan di luar kehendak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kasih Karunia Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belum lama berselang, bangsa kita sangat berbangga atas prestasi yang diukir oleh para atlet disabilitas yang mengikuti Paralimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan pada 24 Agustus sampai 5 September tahun 2021 lalu. Peringkat prestasi atlet yang sebelumnya ditargetkan naik 16 peringkat, yaitu bisa berada di posisi ke-60, ternyata melesat jauh ke peringkat 43. Dan apresiasi pun berdatangan diberikan bagi para atlet beserta pelatihnya, terkhusus dari pemerintah saat ini yang memberikan perhatian yang sama dengan atlet non-disabilitas yang ada. Di balik cerita kesuksesan mereka, para atlet disabilitas itu pernah merasakan rendah diri, bahkan dibuli karena kondisi fisik mereka yang cacat. Tapi akhirnya mereka mampu bangkit, bahkan menunjukkan prestasi mengharumkan nama bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah terbukti bahwa keterbatasan fisik manusia tidak menjadi penghalang untuk berprestasi. Penderitaan dan kesulitan sama dirasakan oleh setiap orang, termasuk yang mempunyai fisik sempurna sekalipun. Di suatu waktu dalam kehidupan, setiap orang pasti mengalami penderitaan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah atau menjadikan keterbatasan atau penderitaan itu sebagai suatu alasan untuk menghindari tanggung jawab atau bahkan bersungut-sungut menyalahkan Sang Pencipta. Karena sesungguhnya ada kasih karunia yang dicurahkan Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini melatar belakangi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dari beberapa ayat menunjukkan bahwa Rasul Paulus mempunyai penyakit yang disebutnya dengan istilah sebagai duri dalam daging. Dapat kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 7, juga pernyataan di Galatia pasal 4 ayat 13-15. Paulus sangat menderita, tersiksa, dan dia telah berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali agar duri itu diangkat daripadanya. Tetapi kesembuhan tidak kunjung dialaminya, padahal ia adalah seorang rasul yang beriman. Tuhan tidak mengabulkan permintaannya untuk menghilangkan duri dalam daging itu. Namun Tuhan memutuskan untuk memberikan kasih karunia yang cukup bagi Paulus. Kasih karunia yang adalah anugerah yang diterima oleh Paulus menjadikannya mampu menanggung penderitaannya itu. Di dalam pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, ia juga kerap menderita, tetapi tidak menyurutkannya untuk bekerja melayani Tuhan.
Hal ini bisa kita baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 33. Paulus menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Di dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kuasa Allah turun sempurna menaunginya. Imannya semakin dikuatkan, dan Tuhan memakai Paulus secara luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Paulus adalah gambaran bagi kita untuk dapat menerima kondisi di mana Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita. Allah tidak pernah salah menilai kebutuhan setiap orang. Dia memberi kasih karunia-Nya yang cukup, tidak kurang, agar kita kuat memikul penderitaan. Saat ini kita bisa hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebagai orang berdosa, seharusnya Tuhan berhak menghukum kita. Tetapi Dia lebih memilih untuk menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya sendiri, memberikan kita iman percaya kepadanya. Maka kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita miliki sampai saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kekayaan jasmani dan rohani kita bersumber dari Allah semata, berkat kasih karunia-Nya. Memang Tuhan memberikan kasih karunia yang berbeda-beda bagi setiap orang. Tetapi yang diberikannya adalah cukup. Orang lain boleh lebih pintar dari kita, tetapi yang kita miliki cukup bagi kita. Orang lain boleh kaya dari kita, tetapi yang kita miliki cukup bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memang kita tidak dapat bersuka cita atas penderitaan yang kita alami. Tetapi kasih karunia yang cukup dari Allah akan menguatkan kita menghadapi penderitaan itu, yang berakibat membentuk karakter kita menjadi lebih baik sebagai orang Kristen. Kita menjadi lebih sabar, iman semakin bertumbuh bahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Akibat positif yang timbul inilah yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Mari saudara, jangan mengeluh. Tetaplah bersemangat menjalani hidup ini. Bersukacitalah. Tetaplah tampil melayani Tuhan di dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan turun, menaungi dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah selalu Tuhan yang berkuasa yang telah mengaruniakan kami kehidupan. Melalui firman-Mu ini, kami menyadari bahwa bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Di dalam penderitaan yang boleh kami hadapi, di dalam kesakitan yang boleh kami tanggung, di dalam kekurangan yang boleh kami lalui, ternyata semua itu karena kasih karunia yang cukup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Biarlah mulut kami selalu memuliakan-Mu, biarlah tingkah laku kami membanggakan-Mu. Di dalam doa ini kami memohon selalu tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terkhusus untuk aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bermohon hanya kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.